Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampel population merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui keanekaragaman populasi vegetasi di suatu wilayah tertentu. Salah satu contoh pengambilan sampel yaitu dengan metode Quadrat Best Estimate. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 6 mempresentasikan hasil praktikum kami dengan topik pengambilan sampel dengan metode Quadrat Best Estimate daerah gelap yang kami lakukan di Bukit Kendeng pada hari Sabtu 19 November tahun 2022. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Mbak Anissa Nur Kasanah, yang kedua ada Mbak Juneta Apriliani, yang ketiga ada Mbak Sylvia Rasa Suci, yang keempat ada Mbak Koir Nasiroh, yang kelima ada Mbak Tri Ayu, yang keenam ada Mas Avanza Yoga, dan yang terakhir ada Mbak Lailatul Istinganah. Baik, saya Junita Apriliani, izinkan saya menjelaskan lebih detail mengenai latar belakang dari hasil praktikum yang telah kami lakukan di Bukit Kendeng. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai vegetasi. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan sama vegetasi, karena sebelumnya kita udah mempelajari apa sih arti vegetasi begitu. Nah, vegetasi itu merupakan kumpulan beberapa jenis tumbuhan ataupun hewan yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat. Nah, di mana di dalamnya itu terjadi suatu interaksi antara penyusun komponennya, baik antara tumbuhan dan hewannya yang hidup pada lingkungan tersebut. Nah, menurut Sonia Negara dan Indrawan pada tahun 1978, mereka berpendapat bahwa vegetasi merupakan kumpulan dari berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara bersama-sama di suatu tempat, sehingga membentuk suatu kesatuan yang individunya itu saling bergantungan, yang dimana disebut dengan komunitas sebuah tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kegiatan praktikum ini kami laksanakan pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 19 November tahun 2022 di tempat di Bukit Kendeng di Desa Kalisala, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Kami menggunakan metode Quadrat Best Estimate pada area tertutup, yaitu area gelap. Nah, parameter yang kami ukur pada praktikum kami yaitu pohon, yang kedua ada semak, dan yang ketiga ada herba sebagai acuan pengamatan dari praktikum kami. Nah, dari praktikum yang kami lakukan ingin mencapai tujuan yang pertama yaitu mampu dalam menganalisis vegetasi menggunakan metode Quadrat Best Estimate. Yang kedua yaitu kita mampu mengetahui growth from suatu vegetasi. Nah, yang ketiga yaitu mampu mengumpulkan data kuantitatif dari vegetasi hasil praktikum kami. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari hasil praktikum ini kami mendapatkan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara menganalisis vegetasi dengan menggunakan metode Quadrat Best Estimate. Nah, yang kedua yaitu bagaimana growth from komunitas vegetasi yang ada di Bukit Kendeng. Yang ketiga yaitu bagaimana data kuantitatif dari vegetasi yang ada di Bukit Kendeng hasil praktikum kami. Nah, untuk saat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis vegetasi dengan menggunakan metode Quadrat Best Estimate. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui growth from komunitas vegetasi pada area tersebut. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengumpulkan data kuantitatif dari vegetasi tersebut.
Selanjutnya yaitu hipotesis. Dari hasil diskusi kelompok kami yang didasari pada literatur yang telah kita baca, kami berhipotesis bahwa pada lahan gelap vegetasi yang berdominasi adalah pohon yang tinggi daripada semak maupun herba. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui keanekaragaman populasi vegetasi yang ada di Bukit Kendeng. Yang kedua, bagi pihak lain, kami berharap hasil penelitian kami berguna untuk penelitian ke depannya. Kami berharap juga bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui keanekaragaman populasi tumbuhan yang berada pada Bukit Kendeng dengan metode Quadrat Base Estimate. Next, kajian pustaka. Vegetasi. Nah, sebelumnya, vegetasi merupakan kumpulan beberapa jenis tumbuhan atau hewan yang hidup secara bersama-sama pada satu tempat dan di dalamnya terjadi suatu interaksi antara penyusun komponen, baik antara tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan yang hidup di lingkungan tersebut. Lalu, analisis vegetasi. Nah, analisis vegetasi merupakan suatu cara yang diterapkan untuk mempelajari susunan komposisi, jenis dan struktur bentuk vegetasi atau masyarakat tumbuhan. Fungsi dari analisis vegetasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kelimpahan jenis dan kerapatan vegetasi tumbuhan di suatu wilayah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan memaparkan terkait tentang kajian pustaka dan juga rancangan penelitian. Yang pertama adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini terkait tentang Quadrat Base Estimate. Quadrat Base Estimate ini atau diartikan sebagai sampel kuadrat. Nah, sampel kuadrat ini adalah sebuah contoh pengambilan data yang dinilai tidak terlalu luas dan dinyatakan dalam bentuk jumlah dan juga dalam bentuk bujur sangkar. Nah, analisis vegetasi ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah analisis secara kualitatif, yang mana sasaran atau objek yang dinilai itu berupa pertumbuhan tanaman, yaitu berupa pohon, semak, maupun herba. Yang selanjutnya adalah analisis secara kuantitatif. Analisis secara kuantitatif ini melihat dari densitas, frekuensi, indeks nilai kesamaan, indeks nilai penting, dan juga indeks persamaan. Nah, indeks kesamaan. Nah, selanjutnya rancangan penelitian. Dalam penelitian kami ini menggunakan metode Quadrat Base Estimate. Dengan menggunakan metode Quadrat Base Estimate ini dinilai tidak begitu sulit atau memudahkan dalam penelitian karena objek penelitian itu kita tidak melihat secara keseluruhan tetapi mengambil contoh dengan cara membuat petak. Nah, petak-petak yang kami gunakan untuk menganalisis vegetasi yang ada di Bukit Kendeng ini, kami membuat 3 petak dengan ukuran 3x3 meter, 2x2 meter, dan juga 1x1 meter. Selanjutnya ada desain penelitian. Antara petak 1 atau petak A, petak 2, dan petak 3 terdapat jarak masing-masing petak dengan jarak 3 meter 3 meter. Untuk pelaksanaan praktikum, pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, bertempat di Bukit Kendeng, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada tali rafia, yang kedua ada gunting, meteran, alat tulis, kamera atau HP, Google Lens, paku atau palu, dan yang terakhir ada lahan penelitian. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, membuat 3 petak ukuran 3x3 meter yang di dalamnya terdapat petak ukuran 2x2 meter dan petak ukuran 1x1 meter dengan kondisi lahan gelap. Yang keempat, memasukkan hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya ada data hasil praktikum. Data hasil praktikum dari plot A untuk petak A1 yang berukuran 1x1 meter terdapat
tanaman herba ada 2 batang, semak ada 4 batang, dan pohon ada 7 batang. Untuk petak B yang berukuran 2 x 2 meter terdapat herba 4 batang, semak 6 batang, dan pohon 16 batang. Untuk petak C yang berukuran 3 x 3 meter, untuk tanaman herbanya ada 63 batang, semak 25 batang, dan pohon ada 39 batang. Untuk total keseluruhan tanaman herba pada plot A itu ada 69 batang, semak ada 35 batang, dan pohon ada 62 batang. Jadi jika di total tumbuhan keseluruhan terdapat 166 batang pada plot A. Tanaman yang ditemukan pada plot A itu terdiri dari Capulaga Jawa atau Wolfbainia compact. Selanjutnya ada Banksia dentata atau Cristella dentata, Mahoni Swietania marcophylla, Suwak atau Amorphophallus paeniifolius, bunga bintang atau Lysimachia latifolia, gadung Cina atau Chimilac zailanica, pakis atau Pteris liaris, harendong atau Melastoma malabatrium, pakusuplir atau Adiantum peruvianum, kemelanding gunung atau Parasientes lopantha, ada rumput bambu atau Lopatherum gracile. Data hasil praktikum pada plot B. Pada plot B tertera pada tabel ada pada petak A yang berukuran 1 x 1 meter, tanaman herba ada 1 batang, semak ada 1 batang, dan pohon ada 32 batang. Yang pada petak B yang berukuran petaknya 2 x 2 meter, herba ada 7 batang, semak ada 6 batang, dan pohon ada 64 batang. Pada petak C yang berukuran 3 x 3 meter, tanaman herba ada 10 batang, semak 10 batang, dan pohon 105 batang. Untuk total pada herba plot B itu ada 18 batang, semak ada 17 batang, pohon 201 batang. Jadi total tumbuhan keseluruhan ada 236 batang. Oke, tanaman yang ditemukan pada plot B yaitu ada melinjo atau Gnetum gnenom, pakis perawan atau Cristella normalis, belladonna Jepang atau Scopolia japonica, mahoni atau Swietenia macrophylla, gadung atau Dioscorea hispida, suwak atau Amorphophallus, Capulaga Jawa atau Wolfbainia compacta, congkok Curculigo orchides, jalakan Helminthostasis zeilanin, pakusuplir atau Adiantum peruvianum. Selanjutnya, data hasil praktikum dari plot C. Yang pertama, pada ukuran 1 x 1 meter ditemukan 17 herba, 1 semak, dan 5 pohon. Nah, untuk ukuran 2 x 2 meter ditemukan 28 herba, 1 semak, dan 34 pohon. Untuk ukuran 3 x 3 meter ditemukan 86 herba, 5 semak, dan 46 pohon. Jadi keseluruhan tumbuhan yang ditemukan di plot C ini terdapat 223 tanaman. Nah, berikut adalah tanaman yang ditemui di plot C, yaitu ada pisang, brahuhia,
mahoni, rumput keranjang, mara, jati, malakis, inangan, costus igneus, waru, senduduk bulu, awar-awar, pakis, streptridium dissectrum, dan talas. Berikut adalah hasil perhitungan dari data yang kelompok kami dapatkan. Untuk densitas jenis pohon itu 2,29, semak 1,29, dan herba 2,59. Sedangkan densitas relatifnya untuk jenis pohon itu 37,29%, untuk semak 21%, dan untuk herba 41,53%. Nah, untuk frekuensinya antara pohon, semak, dan herba sama, yaitu 0,33, dan frekuensi relatifnya juga sama, 33,3%. Nah, untuk dominasi jenis pohon itu 1, jenis semak itu 0,44, dan herba 0,11. Nah, untuk dominasi relatif dari jenis pohon yaitu 64,51%, untuk jenis semak 28,38%, dan untuk jenis herba 27,09%. Nah, untuk indeks nilai prestasi dari pohon yaitu 135,1%, untuk semak 82,68%, dan herba 81,92%. Nah, untuk indeks keanekaragaman itu untuk pohon min 0,367, untuk semak min 0,328, dan untuk herba yaitu min 0,364. Nah, untuk totalnya yaitu 1,059. Nah, untuk indeks kesamaannya untuk petak A dan B jenis pohon yaitu 117%, untuk jenis semak 51,2%, dan untuk jenis herba 30,7%. Nah, untuk petak B dan C jenis pohon yaitu 71,8%, untuk jenis semak 45,5%, dan untuk herba 87,5%. Selanjutnya untuk pembahasan plot B. Dari data yang ditemukan di lahan 2 atau plot B dapat diidentifikasi densitas atau kerapatannya dengan densitas total sebesar 8,74, di mana densitas jenis pohon sebesar 7,44, densitas jenis semak sebanyak 0,262, densitas jenis herba sebesar 0,66. Untuk densitas relatif jenis pohon sebesar 85,12%, densitas jenis semak sebesar 7,09%, dan densitas jenis herba sebesar 7,55%. Selanjutnya ada perhitungan frekuensi. Untuk frekuensi sendiri, pada frekuensi jenis untuk pohon, semak, dan herba besarnya sama sebesar 0,33, dan frekuensi relatifnya juga sama baik pohon, semak, maupun herba sebesar 33,3%. Selanjutnya untuk dominasi, perhitungan dominasi total sebesar 1,55%, di mana dominasi jenis pohon sebesar 1, dominasi jenis semak sebesar 0,44, dan dominasi herba sebesar 0,11, di mana dominasi relatif sebesar untuk jenis pohon sebesar 64,51%, dominasi untuk jenis semak sebesar 28,38%, dan dominasi untuk herba sebesar 27,09%. Selanjutnya untuk perhitungan indeks nilai penting. Untuk INP pohon sendiri sebesar 182,93%, untuk semak sendiri 68,77%, dan untuk herba sebesar 47,94%. Selanjutnya untuk
hasil perhitungan indeks keanekaragaman pohon sebesar negatif 0,136, semak sebesar negatif 0,189, herba sebesar negatif 0,96, sehingga indeks total keanekaragaman sebesar 0,521. Selanjutnya, untuk hasil perhitungan indeks kesamaan untuk dibagi menjadi dua, yaitu peta A dan B dan peta B dan C. Untuk peta A dan B, indeks kesamaan peta A dan B jenis pohon sebesar 172,9%, untuk semak 12,6%, dan untuk herba 14,4%. Sedangkan indeks kesamaan pada petak B dan C untuk pohon sendiri sebesar 167,32%, untuk semak sendiri 15,84%, dan untuk herba sebesar 16,83%. Selanjutnya, untuk pembahasan pada plot C. Untuk plot C sendiri, dari hasil data yang diperoleh, densitas keseluruhan atau densitas total pada plot C sebesar 8,25 dengan densitas jenis pohon sebesar 3,14, dan densitas jenis semak sebanyak 0,25, dan densitas jenis herba sebanyak 4,85. Selanjutnya, untuk densitas jenis relatif pohon sebesar 38,06%, densitas jenis semak sebesar 3,03%, dan densitas jenis herba sebesar 58,78%. Untuk hasil perhitungan frekuensi jenis untuk pohon, semak, dan herba besarnya sama, yaitu 0,33, mohon maaf. Dan untuk frekuensi jenis relatif pada pohon, semak, dan herba juga sama, yaitu 33,3%. Selanjutnya, untuk dominasi, hasil hitung dominasi jenis pohon sebesar 1, untuk dominasi jenis semak sebesar 0,44, mohon maaf, dan dominasi jenis herba sebesar 0,11. Jadi total dominasi keseluruhan pada plot C sebesar 1,55. Selanjutnya, untuk dominasi jenis relatif untuk pohon sendiri sebesar 64,51%, untuk semak 28,38%, untuk herba 27,09%. Selanjutnya, hasil perhitungan indeks nilai penting. Untuk jenis pohon sendiri, indeks nilai penting sebesar 135,57%, untuk semak 64,41%, untuk herba 98,87%. Selanjutnya, ada indeks keanekaragaman. Pada pohon, indeks keanekaragaman sebesar negatif 0,367, untuk semak negatif 1,08, untuk herba negatif 3,12. Jadi total indeks keanekaragaman total pada plot C sebesar 0,787 atau 0,787. Untuk indeks kesamaan pada plot C dibagi menjadi peta A dan B dan peta B dan C. Untuk peta A dan B, indeks kesamaan pohon sebesar 92,8%, indeks kesamaan jenis semak sebesar 4,7%, indeks kesamaan herba sebesar 107,1%. Pada peta B dan C, indeks kesamaan pohon sebesar 80,8%, untuk indeks kesamaan semak sebesar 6,06%, dan untuk indeks kesamaan herba sebesar 115,1%. Selanjutnya, kesimpulan. Vegetasi tumbuhan yang terdapat dalam suatu ekosistem daerah gelap lebih banyak ditemukan jenis
vegetasi berupa pohon dan herba. Faktor luar yang mempengaruhi persebaran ekosistem berupa faktor lingkungan yang meliputi suhu tanah, suhu udara, kelembapan udara, kelembapan tanah, pH, dan intensitas cahaya matahari. Adanya faktor lingkungan ini mempengaruhi ekosistem suatu vegetasi dalam kawasan tertentu dalam hal persebaran, kelimpahan, kerapatan, frekuensi, dan dominasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.